مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di antara hal yang harus kita perhatikan terlebih di bulan Ramadan ini adalah lisan kita, lidah kita. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan melalui lisan, tetapi juga banyak dosa atau bahaya lisan. Di antaranya seperti dusta, ghibah, namimah, sumpah palsu, dan lain-lain. Bahaya lisan ini tidak main-main. Ghibah misalnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Sukakah di antara kalian memakan bangkai saudaramu? Bukankah tidak suka? Bukankah jijik? Jadi betapa ghibah itu demikian besar dosanya. Selain itu, bahaya lisan juga bisa menghapuskan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan, jangan kau hilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan itu dan menyakiti hati si penerima. Bahaya lisan juga dalam konteks puasa adalah merusak puasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yadah qaula zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Dengan kata lain, puasa seperti itu tidak bernilai. Memang mayoritas ulama mengatakan tidak sampai batal kalau ketika puasa seseorang berdusta, tetapi ia jelas merusak pahala puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya selain perkataan yang dapat melukai perasaan orang lain, perkataan dusta, perkataan yang baik pun kalau tidak diucapkan pada tempatnya, pada waktu yang tepat, maka ia bermasalah. Misalnya, ketika ibu bapak menghadiri sholat Jumat. Saya menyebut ibu, sebab ibu juga bisa saja menghadiri sholat Jumat. Kalau dikhawatirkan tidak ada fitnah, kemudian takmir masjid memfasilitasinya. Saat imam sedang berkhutbah, maka sebagai jamaah, bapak ibu atau kita semua, tidak diperkenankan untuk berkata-kata, untuk mengucapkan sesuatu, bahkan ucapan yang baik. Sebab saat itu tugas kita adalah mendengarkan. Oleh karena itu ini penting untuk mengetahui atau untuk menyadari kapan kita diperkenankan bicara dan kapan tidak boleh. Kalau itu dilakukan, maka kata Nabi, Anda telah lagho. Lagho dijelaskan fala jum'atalah. Jadi pahala Jumatnya tidak sempurna. Demikian juga rasanya tidak pantas ketika ada acara berkabung kita membicarakan kegembiraan-kegembiraan. Meskipun itu fakta. Sebagaimana rasanya juga
tidak layak dan tidak pantas di tengah-tengah pesta kita bercerita tentang kesedihan demi kesedihan. Jadi setiap ungkapan, setiap perkataan ada waktu dan tempatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, agar kita bisa menjaga lisan, solusinya yang pertama adalah berpikir sebelum berkata. Ini perbedaan orang yang berakal dengan orang yang bodoh. Dalam kitab Rawdatul Uqala disebutkan bahwa perbedaan orang yang berpikir, orang yang berakal dengan orang yang bodoh. Kalau orang yang berakal, maka dia berpikir dulu, setelah itu berbicara. Sedangkan orang bodoh berbicara dulu, setelah itu baru berpikir. Yang kedua, hendaknya diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya diam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik, dan kalau tidak bisa, hendaknya diam saja. Diam memang cara paling mudah untuk menghindari bahaya lisan, tetapi praktiknya tidak semudah itu. Mungkin saking banyaknya di kepala kita gagasan segala macam, jadi ingin selalu berkata-kata. Dan diam kadang-kadang juga lebih tepat, lebih baik. Ada satu ungkapan disebutkan, ungkapan ini katanya dari Luqmanul Hakim. Bahkan kalau kata Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan, as-sumtu hikam wa qalilun fa'ilun. Diam itu bagian dari hikmah, dan sedikit orang yang bisa melakukannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengendalikan lisan kita, agar lisan ini hanya mengucapkan kata-kata yang baik. Demikian, mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih atas perhatiannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh